Untuknya Prudential sebelumnya saya ibu rumah tangga dengan 2 anak, 1 suami. Oke, 1 suami ya. Berarti kegiatannya ibu rumah tangga. Ibu pure rumah ya? tangga pure, ngepel, nyuci, ya kan? Oke. Ya. Hah? Suaminya kenapa? Iya dong. Kalau laki-laki harus mau Ciri-ciri lebih. nih, ciri-ciri. Ada tanda ini. Terus, Lanjut. oke, saya waktu itu pernah kerja, terus resign tahun 2017. 2017. Iya, awalnya direkrut sama Erika. Mana leadernya? Tahun 2025 Desember sih sebenarnya. Tapi sebelumnya dia udah pernah datang ke rumah nawarin produk. 2024 berarti ya tadi ya? 2024 ya. 2024 Desember ya mulainya ya. Mulainya. Cuma proses administrasinya Januari. Oke. AAJ-nya ya. Awalnya sebelumnya gini, Erika datang ke rumah biasalah kan untuk jualan kan. Awal-awal, halo Kak, ada di rumah enggak gitu. Oke. Tapi sebenarnya sih saya udah paham nih kayaknya ada yang mau tawarin. Terus dia nawarin awalnya asuransi ya, nawarin asuransi. Terus kebetulan sebelumnya saya juga udah jadi agent sih sebenarnya. Di mana? Di A. Oh, Nah, di A. saya itu orangnya kebetulan siapapun temen yang datang nawarin pasti saya beli. Oh, banget ya. Walaupun itu harga yang paling murah gitu. Oh, baik jadi ya. ketika diajak mau, tapi memang waktu itu tidak aktif. Jadi pas lah Erika datang sama Pak Sangap tawarin, ya udah saya ambil untuk anak saya kesehatan. Terus berjalannya waktu kita sering ketemu di satu kumpulan arisan, kebetulan sama-sama suami kita Sinaga, lama-lama deket, terus diajak lah sama Erika. Waktu itu diajaknya sama Kak Mince juga. Jadi prosesnya sebenarnya kami bareng direkrut, cuma memang karena kita udah dekat kita kayak gini, ya udahlah ini dulu ono gitulah kan. Ya udah jadinya Januari kita aktif itu sih. Oke, berarti awal banget ya. Awalnya jadi baru 1 tahun 3 bulan. Iya. Jadi agent. Yang Apalagi? nomor 2 tadi Apa tuh? kenapa tertarik? Kok dirayu apa nih sama Kak Erika? Itu tadi saya kalau ada yang datang nawarin mau. Oh, Awalnya walaupun mungkin ini main-main. Awalnya memang ya karena saya udah lama resign, kebetulan juga mungkin Erika juga ngelihat kali ya ini kakak ini kayak di rumah terus gitu. Jadi saya ajak deh gitu. Apalagi kan Erika kalau kita cerita dia emang rekrut ibu rumah tangga gitu kan, jadi saya lah satu sasarannya gitu. Jadi mungkin dia ngelihat ini kakak ini udah lama nih di rumah, mungkin udah dan punya potensi. Iya, awalnya saya nolak, aku bilang aku masih jaga anak segala macem gitu. Cuma dia bilang nggak apa-apa Kak, nanti saya bantu gitu. Itulah mungkin proses rayuan leader ya. Jadi rayuan mautnya ya. Jadi sebenarnya awalnya kayak gini aja sih. Ya saya pengen ada kegiatan lagi nih gitu. Dan saya pikir bisalah, kebetulan Erika komplek, mungkin kalau ada apa-apa saya bisa langsung incas ke dia gitu sih awalnya. Tapi lama-lama jadi nyaman, itu aja sih. Oke. Coba. Awalnya Awalnya. Iya. Kalau Kesia? Iya. Pagi semuanya. Pagi. Kalau aku mungkin case-nya agak beda sama Ya. Bau aja. Kalau aku mungkin agak beda ya sama Bau. Kalau aku lebih ke arah dirampas gitu KTP. Oh, dirampas. Ya. Oke. Mungkin. Pemaksaan nggak? Iya. Oh, oke. Tiba-tiba waktu 17 tahun dipaksa untuk buat KTP cepet-cepet, udah buat dipinjem, terus tiba-tiba kok ujian gitu. Oke. Lebih ke arah gitu. Ujiannya doang kan yang takut kan? Iya gitu. Terus kayak
ujian kan harusnya ada materi segala macam. Udah nggak apa-apa, tenang aja gitu. Oke. Awalnya mulai direkrutnya kayak gitu. Backgroundnya, Backgroundnya aku. Iya. Kan banyak yang belum tahu juga nih backgroundnya Kesia apa. Oh, aku tuh sekarang lagi jadi masih mahasiswa semester 6. Semester 6. Dan sekarang aku juga masih magang menjadi karjimut ya kalau sekarang sudah. Karyawan bergaji imut. Oh. Ngeri ya. Namanya udah iya ya. Aduh, karjimut Saking loh. imutnya gajinya juga imut. Terus sekalian double job juga di Proden gitu. Oke, ya. Terus mungkin kalau aku cerita dari background aku sedikit. Jadi kalau aku dari kecil memang suka jualan. Udah jualan apa aja? Waktu SD jualan majalah, Jualan SMP majalah. jualan pernak-pernik K-pop, SMA jualan jawaban. Oke. Oh, jawaban. Oi. Iya, iya. Jadi kan zaman-zaman Keren loh Zoom ya, zaman-zaman Zoom itu kan gampang ya. Dijual aja jawabannya, lumayan sih. Income terbesarnya dari jual-jual itu penasaran ini. Paling besar ya tetap lebih besar Iya, kemudian iya. sih, tapi paling besar tuh seminggu bisa 200-300. Oh, tuh kan 200-300 ya. Oke. Gitu. Iya, iya. Terus akhirnya mutusin buat join waktu 2023 bareng sama ayah. Itu pun join juga sama dengan konsepnya dipaksa. Waktu lagi sama seperti direkrut ya, dipaksa. Kita kayak udah ikutin aja dulu, cobain. Terus ya udah sih mulai seneng pas gajian. Makanya kan tadi aku tanya, tapi lebih gede mana? Iya, itu sih menjadi Beda kan turning ya point-nya pasti ya. Beda kan ya. Oke. Nah, terus di proses awalnya tadi udah, cara proses awal prospeknya gimana tuh? Kan namanya ibu rumah tangga yang sehari-harinya katanya 24 jam ya kerjanya ya. Aku juga ngerasain sih. 24 jam kerjanya, ya gimana tuh prosesnya? Case pertamanya, terus cara nawarinnya ke orang. Nah, terus kan juga bagi waktu kan sama anaknya Kak Imelda kan. Nah, itu gimana, coba ceritain deh. Biar kalau ada ibu rumah tangga kan kita jadi ada bayangan gitu. Ya, proses awalnya sih ketika udah join kita kayak saya itu memang 100% langsung ikutin Erika maunya apa. Kalau udah leader ya. Iya, jadi tapi memang nggak semua yang di ini kita ikutin kan. Ada beberapa inilah kendala. Jadi saya jualan itu baru bulan September sebenarnya. Jangan dicontoh ya. September baru jualan. Jadi apa fokus karena waktu itu yang seperti saya bilang yang jaga anak saya belum dapat. Jadi sambil kita nyari ya sama Erika juga effort nyari mbaknya. Ya udah gimana supaya saya bisa keluar gitu. Jadi ya memang pas momennya semuanya. Jadi saya mulai September lah proses closingnya itu awalnya Case pertama itu berarti. case pertama ya. Case pertamanya. PSP langsung. Wih. PSP. Jadi selama bulan Januari sampai belum ada case juga ya berarti ya? Nggak ada tapi kita rajin training. Oh, Rajin oke. training, rajin meeting unit. Nah, itu. Karena meeting unit kan deket, jadi masih bisa lah gitu. Itu aja Jadi sih. jangan berkecil hati ya Kak. Kalau Iya, misalkan enggak. belum ada case, September langsung mau case pertama langsung. September, Oke. iya. Awalnya sih kan masuk udah diceritain nih sama Erika. Ini nih nanti goalsnya apa di akhir tahun, mau ngejar apa. Awal-awal kita masih tetap semangat mau ngejar yang apa startup yang itu kan. Tapi di akhir di bulan September ada lagi nih yang kemungkinan, itulah bagusnya leader tuh dikasih tips and triknya, kemungkinan yang bisa dikejar ini atau kemungkinan yang daripada nggak ada yang bisa dikejar semua kan, kadang kan kita nggak bisa kejar semua. Nah di situ kita berusaha di situ, ya udah deh ini kayaknya masuk akal nih kita kejar. Nah itu kita kejar. Siapa Kak yang di prospek? Kebetulan masih saudara sepupunya suami.
memang dari awal prospek awalnya itu pasti ke situ nih orangnya gitu. Iya. Jadi kebetulan dia punya duit, punya inilah kemampuan. Cuma memang awal-awal saya sendiri ya, mungkin kendala juga bukan adalah masih belum 100% lah untuk jual produknya kan. Jadi memang Erika yang effort banget. Ayo kak, ayo kak, ayo kak. Jadi kayak Semangatin terus iya ya. sebenarnya Iya. ada jadi rasa nggak enak sih sama Erika. Aduh gimana nih, aku belum bisa bantu Erika nih gitu. Jadi kayak ada beban sebenarnya. Tapi bagus juga sih kita ada beban gitu supaya kita jualan gitu. Jadi itu sih jualan. Jadi sepupunya suami manggil kakak lah itu juga prosesnya agak panjang sih nanti ceritanya. Jadi buat leader juga mesti sabar ya kalau Iya, dia sabar sih menurut sabar aku. ya, aduh, Kalau bener. nggak diingatin Erika tuh mungkin saya nggak akan jalan sih sebenarnya. Iya, kadang kan yang namanya saya nih leader, dia sebulan belum closing, 2 bulan, 3 bulan, kayaknya aku aduh. Terus juga menghilang kadang-kadang kan. Nah, maksudnya hebat loh kak, langsung ikut sistem maksudnya ya. Kalau- Walaupun belum ada closingan tapi Iya. ikut sistem. Kalau itu sih saya ingat tuh 1 tahun itu dia full sih ngasih terus itu ke saya. Sampai Ngasih saya apa? kadang aduh gimana nih Ngasih jadwal itu, datang gitu. nanya-nanya jadwal Oh. sama kak kurang ini Mantau. mantau gitu. Jadi kayaknya 1 tahun itu Gimana kayaknya mantaunya gimana? ditanya kak mau gimana Lagi nih ngapain kakak gitu? belum ada closing loh, ini kejar ini si Anu udah closing loh, masa kakak Oh. gitulah pokoknya. Ada yang bikin sakit hati, ada yang enggak, tapi balik lagi gitu. Oh, Sebenarnya iya. gitu tapi balik lagi, oh iya ya dia sebenarnya memang pengen kitanya maju gitu. ya. Jadi memang proses itunya dia ke kita, proses kita jadi bondingnya dapat juga walaupun kita gitu. Iya. Tempel terus ya. Iya, tempel tuh sebenarnya iya dia sih yang nge-push saya. Dorong-dorong. Betul. Oke. Karena saya tipenya juga harus digituin sih. Harus didorong ya. Saya juga bilang ke dia, Erika, saya dicerewetin aja. Karena saya kalau nggak dicerewetin memang santai. Iya. Pakai- Berarti dari Kak Imelnya juga mau Iya. didukung sama leader yang selalu Iya. dorong-dorong. Iya, betul. Oke. Mantap. Tepuk tangan buat leadernya juga. Ya. Kalau Kesia, Case pertamanya ya. case pertamanya Dulu boleh diceritain. Oh iya, tadi komisinya berapa? Ntar lah ya, ntar deh. Dulu awalnya aku nggak langsung closing juga ya. Aku juga awalnya ikut training dulu, terus ngikutin kelas dan lain-lain. Ternyata aku baru tahu jualan insurance itu nggak segampang kayak jual yang tadi aku jual. Iya. Nggak semudah itu. Dulu aku kiranya kenapa sih ayah kok kayaknya nggak dapet closingan gitu kan. Ternyata dapetin closingan itu juga susah ya. Susah-susah gampang. Dulu pasti ada prosesnya juga. Waktu itu case pertama aku itu teman aku. Jadi dia mau kuliah ke UK. Terus Oke. dia bingung nih. Kira-kira nanti kalau di UK itu ada perlu insurance yang harus dia siapin nggak atau apa gitu. Terus pas banget waktu itu PCB ya, ada produk namanya PCB, sampai sekarang juga masih ada sih. Masih ada, masih ada. PCB 88 itu untuk sakit kritis. Kita jelasin kalau misalnya di UK kan biasanya udah ada insurance dari ininya segala macam. Kayaknya lu lebih perlu PCB 88 deh untuk semakin menunjang insurance lu gitu loh. Kayak yang kita diajarin di training. Kayak gitu. Terus dia bilang, "Oh iya, oke, papinya juga oke." Terus akhirnya karena dia besokannya mau flight Pergi. pagi-pagi. Oh, oke. Jadi kayak kita buru-buru. Aku ingat banget waktu itu aku datang kampus tuh telat sampai 1 jam gitu. Dosen tuh sampai kayak mending gak usah masuk sih kalau kayak gitu. Kayak Oke. gitu. Untungnya puji Tuhannya bayar tahunan. Jadi komisinya 3,7. Wih. Tapi sebelumnya apakah temen yang mau pergi ke UK itu tahu kalau Kesia itu agent? Apa udah sebelumnya kasih nawarin atau market survey atau gimana? Apa tiba-tiba gue lagi nyari nih gitu? Udah tahu sih, kebetulan Oh, dia tahu. udah tahu. Papa juga dekat dengan sama papanya dia kan, jadi udah familiar dan emang dia lagi bingung gitu loh, ini gimana ya iniannya ya.
pas banget sih untung. Iya, mantap, mantap. Mantap ya, jadi langsung ya. Iya. Iya. Kalau ada ikan kan langsung dimakan. Iya, langsung, benar. Berarti komisinya tadi langsung ya, tahunan. tahunan. Gimana perasaannya dapat komisi pertama? Wah, ternyata beda banget kayak jualan biasa sih yang paling penting. Jualan biasa kayaknya udah seminggu jualan paling gede dapat 200-300. Ini kayak sekali jualan terus hahehe terus langsung bayar tahunan, jadi kayak senyumnya senyum tahunan. Panjang tahu. Iya. Ya, terus ya bener ya, jadi beda ya, senyumnya beda, senyum tahunan. Berarti tahun berikutnya, berarti tahun ini nanti dapat lagi ya? Itu waktu itu kan 2023 berarti. Oh 2003 berarti 2002 udah enggak ya? Iya, 5% ya kecil. Nah terus kamu kan biasanya kan kemarin tadi kan kamu cerita ya kalau seringnya jualan yang kecil tadi banyak itu kan, jualan soal segala macam. Nah, sedangkan kan tadi jualan asuransi itu emang nggak mudah gitu. Gimana kamu dikasih apa, dikasih tips apa gitu sama papamu supaya kamu tetap mau jualan gitu, tetap mau buka mulut lah istilahnya. Sebenarnya Karena kan beda nih. Sebenarnya balik lagi kan karena kita memang di sini awalnya itu langsung disodorin, jadi bener-bener disodorin. Tapi tetap dibimbing sama ayah. Jadi kalau misalnya aku lagi ke klien, aku tetap bantuin untuk presentasi walaupun emang gemeteran banget waktu itu awal-awal, apalagi pertama kali yang case itu ya. Aku kayak jadi nasabahnya jadi bingung gitu. Kayak tunggu dulu jangan panik-panik gitu. Karena aku jadi dia ngerasa nih kalau kamu panik gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau kita panik kan. Karena itu pertama juga Karena pertama kali lah ya. Itu panik, terus kayaknya mungkin dia juga sebenarnya nggak begitu paham kali ya. Terus akhirnya itu dibantu. Belibet kali mulu. Kamu jadi belibet Iya, gitu maksudnya ya? Aku gemeteran, terus aku juga kayak ini gini loh, maksudnya gini gitu. Jadi kan panik kan, namanya Iya, juga iya. pertama kali. Untungnya ada leader, ada ayah juga. Jadi ya udah sama ya, leader sama ayah. Ya sama. Ada Tapi ayah setia kan di samping kamu, nggak ditinggal gitu ke WC. enggak sih, untungnya ada ayah, jadi dia bantuin kayak saya jelasin ulang ya. Jadi ini gini. Jadi perannya leader sih dibantu di situ, dan karena leader saya papa saya juga, jadi 24/7 ya pasti. 24. Iya, 24/7 dari bangun pagi sampai mau tidur lagi pasti ada dia lah si motivasi itu. Tepuk tangan buat ayahnya Kesia. Udah 24/7 loh. Kalah lu Kak. Iya. Kadang kita sampai aduh capek banget ya tiap hari dari bangun loh. Sampai berdebat ya. Iya. Berarti kadang-kadang Kesia juga ini dong. Berdebat tuh pasti karena jarak umurnya jauh ya. Dia kan lansia berusia dini. Beda dong. Oke. Beda dong. Tahu. Iya kan, 50 tahun something. Hajar Kesia. Iya Terus. dong. Apa tuh? Iya. Lolos. Lolita ada lagi nih. Oke, lolos 50 20 tahun. Oke. Itu pasti cara komunikasi kita beda. Terus karena aku sama ayah, aku juga beda banget kan kalau sama ayah. Kalau ayah tuh ceriwis, terus dia Maksudnya langsung mau Noel orang lah ya. iya, kayak maksudnya kita nggak kenal terus bisa tiba-tiba kayak say hi. Iya. Kayak SD. Itu kan serem ya kalau buat aku. Itu terus Sama sih aku juga gitu sih. iya kan, takut banget gila. Terus dia tuh kalau ngomong nggak bisa to the point gitu loh. Beda kalau aku ngomong langsung ini, kalau dia tuh Iya. nggak diputer dulu. Bisa basa-basi Iya, maksudnya. bisa basa-basi Iya. gitu. Nah ternyata di lapangan klien itu kadang lebih suka agent yang kayak ayah justru, malah bukan yang kayak aku. Tapi ada juga beberapa yang ngobrol sama ayah jadi kesel, jadi ngobrol sama aku. Nah, jadi Iya. seimbang. Berarti Seimbang. sebenarnya kalian itu saling melengkapi loh. Iya. Tapi Iya. saling kesel juga. Iya. Iya. Wajar sih, kan sekalian nih satu tim kan. Iya. Iya, yang penting ini. Iya. Iya. Ya paling ya. Makin sering kesel ya.
Tapi tetap loh, ayah pasti sayang kamu kan. Iya, jadi Sayang. kamu walaupun didorong-dorong dijeblosin 24/7, pasti ada di belakangnya ini yang ada misinya yang lebih besar gitu. Oke. Tapi semua akan hilang kok kalau udah hari Selasa. Oh, kenapa hari Selasa nih? Ada yang nggak tahu loh, bisa jadi kan? Kalau yang belum closing nggak tahu. Hari Selasa adalah harinya komisi gajian. Oke. Jadi Karena hari kita Selasa gajian adalah hari gajian. hari baik. Iya. Itu hari transferan. Berarti ya buat yang belum tahu nih teman-teman. Jadi itu adalah buat kita dapat komisinya tuh di hari berikutnya. Ya. Terus yang paling kamu senengin selain dapat komisi apa lagi? Oh, yang paling aku senang sebenarnya aku nggak terlalu banyak yang gimana-gimana banget. Cuman aku suka banget kalau ke klien itu aku pakai baju cantik loh. Oh. Ya nggak sih? Oh, dress well ya, Iya. dress well banget. Makanya aku misalnya kita ke klien cuma 1 jam, aku bisa siap-siap 2 jam sampai 3 jam. Itulah alasan kenapa aku sebel banget kalau misalnya ada klien tiba-tiba ubah jadwal. Ih, Iya. iya kan? Udah cantik. cantik. Terus gak jadi keluar itu, wah bete sih jujur. Iya, bete bener. Iya kan? Jadwal lagi dong. Jadwal lagi. Iya, baru mau Jadwal dibilang lagi. ini, baru mau dibilang. Terus Harusnya gimana tuh kalau ayah menanggapi kamu? Iya kan aku udah siap-siap nih dari tadi gitu. Kadang akhirnya jadi Menghibur kita- gimana? Akhirnya kita keluar gitu. Oke. Kita keluar, yang penting keluar, terus nanti kita cari-cari kayaknya nasabah ini terus kita hubungin yang bisa itu yang kita datengin. Yang Oke. penting make up sama bajunya masih tetap berguna. Iya. Oh, Semuanya. Iya. Berarti ayah bisa juga ya, maksudnya mengimbangi kamu lah, maksudnya apa ya, ngomong lah ya. Yang paling penting tuh dress well sih. Dress well, Jujur. iya. Setelah aku masuk sini sih, dulu aku tipe yang gak suka dandan dan anything ya pokoknya. Pokoknya apa adanya ya itu adalah gua gitu. Tapi setelah kesini, kayaknya kita harus cantik terus ya. Iya, kayaknya banget. Setuju. Kita harus, karena kadang kalau kita penampilannya jelek, orang jadi males kan ngeliatnya juga. Minimal lipstick kepake ya. Iya. Terus jadinya tuh kayak kita nggak merasa sayang kalau kita nggak keluar. Oke. Berarti ya materi lanjut ya, materi hari Senin nanti. Kayaknya Casey udah pernah ikut yang hari Senin ya? Udah Yang ya? mana tuh? Yang tentang grooming. Belum lagi tuh. Belum ya sebenarnya. Oke. Itu kayaknya 3 jam nanti kalau misalnya aku ikut dandannya 3 jam sebelum. Lebih ini. Lebih nih. Oke. Ya. Lebih singkat nanti Pak Indra kasih tutorialnya biar Biar lebih singkat ya. iya 5 menit masing-masing Pak. Iya. Lanjut nih ya. Nah, terus rasanya tuh gimana, rasanya Kesia sama rasanya Kak Imel setelah berhasil nih promosi AAB tuh rasanya gimana? Secara apalagi kan Kak Imel dari bulan September kan? September baru closing. Tuh gimana? Perasaan pertama Pertamanya. bisul pecah. Wah, iya. Itu kenapa ya? Lumayan banget. Perasaannya nggak bisa diinin lah, istilahnya ternyata aku bisa ya. Terus aku juga kayak bilang kayak Erika aku bisa nih gitu, kayak ada ininya juga lah, beban yang tadi oh iya ya aku udah bisa nih nunjukin ke Erika. Sebenarnya yang September itu juga kita di akhir bulan sebenarnya 1 bulan ya, 1 bulan itu kayaknya ngos-ngosannya udah 1 bulan 1 orang PSP itu di lain hari di tanggal 30 kalau nggak salah akhir promo ke jalan-jalan ke KL ya yang 150 juta tuh 150. ada 2 case langsung. Itu sih memang sistem nodong sih sebenarnya. Nodong. Karena kan gini kan Dapet ya? tetap kan semua kan kita selalu ada target. Ketika kita iniin sama target terus dikit lagi memang ada tips and trick yang memang harus kita lakukan
ya mau nggak mau gitu. Jadi kemarin itu karena tinggal 1 hari aja itu produk yang paling memungkinkan ditawarkan dan bisa masuk ke itu ya PSP gitu. Dan kebetulan PSP ke siapa nih targetnya? Ada nih orang yang memang ya ada duitnya. Nah, ada duitnya Tipsnya yang ya. saya baru ngomong sekali karena udah tanggal kan. Iya, Saya ngomong mepet-mepet. dia mau nih, nah gitu. Jadi itu, jadi karena nggak mungkin saya harus ngobrol-ngobrol dulu karena dia udah waktu kan juritan gitu. Memang karena ada yang mau dikejar gitu. Memang sih pokoknya intinya kita mau kejar, kalau kita memang mau pasti bisa sih sebenarnya gitu. Iya, betul. Itu aja Hebat sih. loh, Kak. Jadi perasaannya waktu bisa kekejar itu aja 150 belum mau ini ya promosi ya. Langsung mau aduh selesai gitu kan. Kita sampai nah satu ini nih, kita waktu mau ngejar itu kami bertiga nih sama Kak Mince ya. Kami kan memang udah ini pokoknya kita sama-sama nih promosi, nggak ada nih satu promosi satu enggak, pokoknya kita sama-sama nih. Kita sampai bikin doa malam jam. Setiap hari apa itu? Ada harinya? Oh, itu tipsnya ya, jalur langit ternyata ya. Setiap hari sampai Desember kalau nggak salah itu. Dari bulan kapan? September sampai Dari Desember. sampai Desember. Setiap jam 12. Kenapa kita pilih jam 12? Karena itu susahnya lagi mau berdoa kan. Jadi kalau pas kita mau berdoa tapi di jam-jam yang gampang kayaknya gitu. Jadi kita cari yang kita susah nih tapi kita effort nih, Tuhan pasti dengar gitu sih sebenarnya. Jadi kita setiap jam 12 kita ingetin Berdoa. nih sebelum jam doa gitu. Di rumah masing-masing. Iya, tapi jam 12. berdoa gitu. Iya. Aku udah mulai nih ya. Iya, jadi Oh. memang itu sih menurut aku ya, nggak tahu ya, kita kan nggak tahu rencana Tuhan apa. Menurut aku sih itu ada the power. Jadi kita ada istilah the power of doa gitu. Ya, jalur langit. Iya. Oke. Ya, yang belum banyak berdoa. Lalu gimana? Bakar menyan. Ya, jadi selain usaha harus pakai jalur langit. Ora et labora. Ya, Kalau oke. Indro jalur gaib nih. Nah, Kesia, Ini Mbak Yurin. gimana nih rasanya? Tapi ditambahin, makanya lanjut, kalau mau kejar sesuatu jangan di akhir-akhir deh, sesak napas pokoknya. Kalau memang bisa di awal aja gitu. Sebenarnya itu Tapi sebenarnya- jangan dicontoh sih ya, sebenarnya. iya. Tapi kan semuanya momen ya, ada momen, ada ini ya. Pokoknya intinya semua rencana harus kita mulai dari awal sebenarnya biar nggak sesak napas gitu sih. Iya. Tadi aku mau kepikiran sesuatu sih. Sebenarnya Kak Imelda itu waktu bulan Januari sampai itu tuh maksudnya nggak kepikiran apa-apa atau gimana? Apa let it follow aja? Nggak kepikiran sih. Karena aku juga orangnya target juga sebenarnya ketika Berarti mau. udah sempet stres juga? Oh belum? Tapi kalau Erika selalu bilang jangan stres karena kalau kita stres kan sakit nggak bisa jualan sama aja gitu kan. Tapi tetap sih itu tadi yang tetap ada beban. Saya selalu ngomong ke suami, saya nggak enak nih sama Erika. Jadi ada rasa itu dulu sih. Ketika kita ada rasa nggak enak, kayaknya kita pengen nih ngejar itu sih menurut aku. Respect. Iya, Iya, respect. Aku sih Erika. Hebat loh ini. Spesialis mama ya. Spesialis. Tapi udah dibuka tadi satu kuncinya, doa. Iya, the power of doa. Oke, ya. Lanjut, Kesia. Kalau Kesia, Kalau aku rasanya waktu AAB itu lega banget sih jujur, sama kayak Bau. Rasanya lega banget kayak akhirnya bisa dapet yang udah kita impi-impikan ya. Tapi mungkin memang prosesnya memang pastinya lebih capek ya, pastinya untuk dapet sesuatu yang lebih bagus pasti lebih capek, ada yang harus dikorbanin dan segala macem. Bahkan dulu awalnya waktu aku mau AAB itu sebenarnya aku pun bimbang gitu loh, karena aku masih ketakutan. Kalau jadi AAB kan jadi leader. Kalau jadi leader yang aku pikirin bukan diri aku sendiri, tapi nanti aku harus pikirin
tim aku, rekrut dan lain-lain gitu kan. Jadi aku merasa kayak, aduh kayaknya takut banget untuk itu. Tapi untungnya ada leader saya. Dia ayah yang bantu, ayah yang support, ayah yang kayak nggak apa-apa, kita harus coba. Kalau terlalu nyaman di zona itu nanti nggak jadi apa-apa dong. Gitu. Iya. Gitu sih. Tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Udah mulai ini ya. Aduh, kayaknya udah mulai ada ya. Udah berarti ya. Udah mau dikit lagi pertanyaan. Tenang. Jangan banyak-banyak. Gak boleh banyak-banyak katanya. Ya, terus nih kan sekarang udah jadi AAB ya. Strateginya gimana nih buat capai AB? Ada strategi apa nggak gitu? Doa jam 12. Apa ya, seperti yang Atau- dibilang tadi si Kezia, setelah jadi nama kata leader kan berarti tanggung jawab nggak diri sendiri, jadi ada tim yang harus ditanggung jawabi. Kalau strategi sih yang saya lihat ya, saya ada contoh leader saya ya kan, terus ya saya copy paste lah ya kan, tapi memang tetap ada goalsnya. Ditanya sama leader, goalsnya kakak tahun ini apa gitu kan, tetap mau promosi AB, tapi ini nih strateginya. Jadi kami itu di meeting unit itu kakak kalau mau goalsnya ini, strateginya ini, kalau mau ini strateginya. Ketika strategi itu diinin, kita sih awalnya kan pasti ya ini saya mau kerjain ini, saya mau kerjain ini. Jadi dia lebih bilang nih rekrut untuk udah proses AAB, banyakin rekrut, terus produksi pribadi tetap. Jadi ada tuh berapa 700 ya kalau promosi ya, 800 lah. Jadi tinggal bagi nih mau produksi sendiri segini atau produksi unit tim. Nah, kalau memang bisa timnya segini berarti kita lebih dikit boleh gitu. Jadi tergantung kitanya mana nih yang kira-kira mampu yang kita kerjakan gitu. Jadi Erika tuh selalu ngasih strateginya terserah kakak gitu kan, tapi begini loh kalau kakak maunya gini, ini udah bulan ini nih, kalau kita bagi segini, kalau mau dibagi ke tim gini gitu sih, lebih ke situnya. Strategi yang dia bikin waktu dia mau proses AAB ya itu yang dijelasin gitu ke kita, dan aku ngopi paste itunya dia aja. Jadi ini proses rekrut dulu sambil yang udah ada kita ini sama proses produksi pribadi gitu. Tetap di angka yang target itu. Jadi ininya dasarnya target angka itu. Angkanya ya. Ya. Yang penting tujuannya itu mau sendiri boleh. Ya yang penting nyampe di sana. Mau dari sana dulu, mau dari sini dulu, atau mau lurus boleh. Biasanya emang mama gitu ya. Kalau ke mall belinya Ada apa? aja pokoknya ininya. Muternya dulu. Muter-muter dulu. Iya nggak masalah gitu. Oke, ya. Itu sih strateginya, nggak terlalu banyak kerjakan, ya udah pasti action aja. Action sih. aja berarti ya. Ya, Kesia? Kalau aku sama Ayah sebenarnya nggak ada yang strategi khususnya di tahun ini apa, tapi kalau aku sama Ayah tipe yang kalau kita mengejar sesuatu tuh kita kejar dari yang kecil-kecil, misalnya kayak target mingguan atau target bulanan atau kontes dari company, kita biasanya berusaha untuk kejar itu. Jadi nggak yang mengejar Mulai dari yang kecil-kecil Iya, dulu. kita mulai dari country kalau kata Ayah. Oke. Mulai dari country dulu, terus pastinya kalau aku sama Ayah mulai tahun ini kita mulai banyak belajar tentang rekrut. Kita mulai cari tahu kok rekrut tuh sebenarnya kayak gimana sih, ininya gimana. Soalnya kita belum nemuin hal yang pas yang bisa cocok dengan cara kita dan rekrutan kita gitu loh. Kita belum nemuin itu. Jadi kita tahun ini lagi belajar untuk cari kira-kira lebih enak tuh rekrut tuh kayak gimana sih, flow-nya kita tuh lebih nyaman kayak gimana. Itu sih pastinya
dengan ikut training dari kantor pusat atau training dari companies gitu paling penting. Iya. Berarti secara nggak langsung ikut sistem lagi. Ya, follow the leader, ikut sistem lagi. Jadi harus datang kalau Sabtu gitu kan. Apapun yang terjadi datang ya kan. Gitu ya maksudnya ya. Lebih ke situ lah ya. Karena Ya. kita juga bisa jadi dengar juga dari yang lain kan. Karena mungkin kita baru pertama kali dapat pengalaman ini, tapi bisa jadi yang lain udah dapet itu berkali-kali. Jadi kita bisa nggak jatuh di lubang yang sama lah. Iya. Dan dikasih tahu nggak? Dikasih tahu kan lah ya? Iya. Dikasih tahu. Dan dapat konsum dari Bu Nadine kan Oh, dulu iya. Iya kan? Itu paling utama. Itu ya. Kalau nggak dapet ilmunya, dapet konsumnya. Tapi harus ada. Oh gitu. Makanan rohani sama makanan. Jadi Yang dua-duanya ada dapet ya? Iya. Oke ya. Jadi sebelum ke ini, Iya. ininya dulu. Iya, dua-duanya Dua-duanya harusnya harus dapet. Harus dapat. Oke. Nah, agak-agak udah mau penutup nih ya. Terus selanjutnya penguatan kita nih, agent-agent dan leaders buat konsisten rekrut dan prospek tuh apa? Menurut Kak Cus. Mel gimana? Merasa belum Gak apa-apa loh Kak. merasa belum apa-apa sebenarnya mau ngasih lebih gini aja sih, ikutin leader aja sih, ikutin leader, aktivitas udah itu aja sebenarnya, nggak ada yang lain sih. Gak ada yang lain. Benar itu aja. Kalau yang saya alami ya, kalau saya alami kebetulan saya belum yang konsisten banget. Tapi kalau ketika kita konsisten pasti berhasil kok, benar. Karena kan waktu yang September itu saya buka mulut sebenarnya bisa. Cuma kalau kita nggak buka mulut ya nggak bisa, itu aja. Jadi gimana kita konsisten buka mulut ya itu. Balik lagi yang tiap hari tiap Sabtu Senin kita training sebenarnya hanya ngelakukan itu aja konsisten, dan itu juga sebenarnya bisa strategi yang aku pelajari ya. Sebenarnya kan kalau dari kantor tuh sehari 2, cuma kan kita beda-beda nih kadang waktunya, tinggal kita atur aja. Misalnya sehari 2 kalau 7 hari, taruhlah kalau mau libur 1 hari atau libur 2 hari, tinggal kita atur aja, oh sehari saya harus berapa gitu. Jadi balik lagi tetap 2 dikali 7 ya, atau seminggu 10 lah gitu kan. Oke, 10 2 kali 5, 10 ini kalau kita libur 3 hari ya udah berarti kita bagi ke situ. Nah, gitu aja sebenarnya. Dan kalau kita petakan kalau ini satu apa namanya? Closing satu bulan pun sebenarnya dapat sih sebenarnya. Dapat, Itu ya? aja sebenarnya. Cuma ya. balik lagi kalau kita udah terjun di sini memang hatinya harus 100%. Bukan maksudnya waktu full 100% ya, karena kan ada yang karyawan juga, tinggal kita yang ngatur supaya itu inline ke goalsnya kita sih, itu aja. Lebih ke situ sih. Nggak tahu menjawab apa enggak. Ya, oke menjawab. Action ya teman-teman. Ya, Kesia. Kalau soal konsistensi balik lagi ke tujuannya masing-masing maunya apa. Kalau aku tipe yang aku nggak suka kayak ngelihat sesuatu yang terlalu besar. Jadi kita bisa mulai dari hal yang kecil-kecil. Ada beberapa orang yang lebih seneng gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih seneng sesuatu yang besar, ya udah itu yang jadi konsistennya teman-teman, itu yang jadi motivasinya. Jadi selalu cari tahu enaknya di diri sendiri apa. Karena sebenarnya menurut aku leader-leadernya leader, dia nggak akan tahu isi hati agennya itu maunya apa gitu loh. Betul. Jadi harus dari diri sendiri maunya apa. Kadang Seleader-leader. Seleader-leadernya. Sepower leader ya. power leader. Aduh kayak Sepinter-pinternya leader, secerewet-cerewetnya leader. pastinya intinya itu. Dan Diri sendiri. kalau misalnya lagi mungkin ada beberapa mungkin yang ngerasa aduh kok kayak ekonomi lesu atau lagi apa segala macam, nggak apa-apa untuk ngambil break dulu sebentar, asal nanti akan back again gitu loh, balik lagi. Iya. Tidak mengapa berhenti sesaat gitu ya, Kesia.
kok dewasa banget ya. Iya nih, jadi kaya nih. Kok Kesia tambah dewasa ya. Makanya tadi aku tanya, Kesia sekarang umur berapa? Aku bilang gitu. Jangan tanya umur. Jadi takut. Iya. Iya udah mau jadi pemegang polis. Iya, mau jadi pemegang polis ya. Iya takut. Oke, iya. Udah bisa bikin sendiri. Iya udah bisa bikin Udah sendiri. bisa bikin sendiri lah ya. Ya. Iya. Kata-kata hari ini. Terakhir. Kata-kata terakhir. Gimana ya? Kata-kata hari ini lah ya. Kata-kata terakhir. Iya, kata-kata hari ini dari Kesia. Ya. Ya, sebelum ada yang nanya ya teman-teman. Kata-kata terakhir dari Kesia. Kata-kata terakhir. Salah. Maaf. Kata-kata hari ini. Di sesi terakhir. Kesia, kata-kata hari ini. Sebenarnya kalau menurut aku apa yang kalian impikan itu pasti bakal ada yang harus kalian lepas ya. Jadi nggak ada yang namanya itu sempurna banget. Begitu juga kita kalau misalnya lagi prospek atau lagi ngerekrut, mungkin kadang tuh bikin down gitu kan, mungkin ditolak atau mungkin kayak rekrutannya hilang gitu. Tapi itu kan proses biar kita nanti jadi lebih baik. Pastinya yang penting konsisten, cari motivasi buat diri sendiri, dan gak masalah kalau misalnya mau take a break sebentar, asal nanti balik lagi dan kayak dengan kondisi yang oke. Mantap. Email lagi pusing nih. Soalnya aku bukan tipe orang yang iya. Bukan tipe orang yang suka kasih kata-kata gitu loh. Aku mau tambahin sedikit dong, Pak. Apalagi tambah Aku lagi. mau tambahin Kesia mau sedikit. tambah. Enggak, tapi ini buat motivasi ya. Jadi Boleh. sebenarnya Silakan. dulu waktu aku kecil tuh aku bukan yang kayak gini ya, bisa ngobrol di depan dengan gampang. Oke. Jadi semua pasti perlu proses. Aku juga kalau Bo Erika mungkin sering ke rumah dulu, pasti Bo Erika tahu lah. Aku pasti kalau misalnya datang cuman kayak salam, habis itu hilang gitu. Oke. Aku tipe yang dulu kayak gitu. Jadi masuk sini pasti banyak banget perubahan, dan ini bukan yang kayak Keja mah gampang bisa langsung kayak gitu dan segala macam. Enggak, pastinya itu ada prosesnya. Hidup aja. Introvert banget dong berarti ya namanya ya. Iya, prosesnya ada suapannya sedikit tuh. Nanti habis prospek kita jalan deh. Oh, gitu ya. Oh gitu ayah iya. Cara mancing kucingnya Cara gitu. Oke. Udah pikiran enggak? Aku kasih kesempatan. Nggak, kalau aku sih nggak ada kata-kata yang gimana-gimana, karena bukan tipe orang yang berkata-kata indah ya kan. Cuma kalau aku ketika kita mau capai tujuan yang besar, berarti kan usaha kita lebih besar, itu aja. Iya. Jadi balik lagi ke diri sendiri, usaha besar itu ya kita tahu diri kita. Sebenarnya aku masih bisa loh sebenarnya ngelakuin ini, hanya karena kurang ini. Nah, itu sih diri pribadi sendiri. Dan satu lagi lingkungan juga. Makanya kenapa kita harus sering-sering ketemu orang-orang yang positive vibes, ya itu. Kalaupun kita misalnya kata Kezia tadi, nggak apa-apa berhenti sebentar kalau memang, tapi ketika kita di lingkungan yang positif, itu akan langsung incas lagi kan tenaganya. Nah, ngecas lagi gitu, nggak apa-apa kok. Tinggal bilang aja ke misalnya nih ke leader, aku lagi down, nggak apa-apa, jujur aja ke leader, aku lagi malas nih bulan ini, gimana ya? Ya udah, kalau leadernya memang ini, nanti nggak apa-apa kok berhenti sejenak, tapi nanti ini lagi ya gitu. Tapi kalau berhenti kayak gini, tujuan kakak sama tenaga kakak effortnya lebih gini loh gitu, tinggal dikasih pilihan sebenarnya. Itu aja sih, ikutin prosesnya aja. Intinya tujuannya besar, effortnya juga pasti lebih besar, itu aja. Makanya kan. Dari tadi di belakang ketakutan aku ngomong apa ya? Aja ini. Mas, saya tuh biasa di depan di belakang meja orang accounting kan, jadi nggak bisa berbahasa basi gitu. Oke. Tepuk tangan dong buat dua pembicara kita ini. Ya, langsung aja ya. Apa?